enaknya jadi artis gampang jualannya. Ya memang iya, tapi kan perjalanan gue menjadi sekarang bisa promo gratis istilahnya kan, itu kan juga panjang. Coba lu syuting deh, ikutin dia syuting dari hari Sabtu sampai kelar, lu ikutin tuh syutingnya kayak gimana. Pulang malam, pagi nggak pulang. Lu kalau pulang dikeluarin. Nah, Kita kasih solusi. Ricky Harun. yap. Gila, ini kalau zaman Gen Z di masa kita waktu zaman SMA, gua taunya dia dikenal sebagai anak Jaksel SMA, SMA ya? SMP. SMP dan SMA. Gila, dia megangnya laki-laki yang selalu diomongin cewek-cewek seluruh SMP SMA Jakarta Selatan. Koi. Gue bingung deh, kalau sekarang lu panggilannya Kirun, kita dulu manggil lu tuh Koi ya? Banyak Pak panggilan gua. Ini ya. Ini kalau mau dijabarin ya. Boleh. Ini anak-anak 2005, 2006, 2007 SMA se-Jabodetabek. Lu pasti tahu, coba. Oke, nih kalau di keluarga dulu ya. Ya. Oke, nama asli gue dulu. Ya. Ricky Chalnadi Pratama. Mana Harunnya? Nah itu dia. Sementara kan lu pasti nebeng pansos ke nama besar Donna Harun kan? Pastinya. Ntar dulu. Gue bisa jelasin semuanya. Ya. Oke, nama gue Ricky Chalnadi Pratama. Tapi di rumah gue dipanggil Kiki. Oke. Kiki. Umum lah. Ya kan? Ricky, Kiki oke lah. Oke. Dipanggil sama nenek gue Reki. Kan tinggal di Ri aja, Nek. Karena nenek gue orang Belanda. Hah? Agak belok kan kalau ngomong. Kadang dipanggil Skat. Apa? Cucu, Skat. Skat. Lu belajar bahasa Belanda dulu deh. Skat. Oh, karena hidup dia suka ngekat-ngekatin orang Nekatin nih. iya. Skat. Suka main ini gua pingpong. Oh iya. Skat. Ya, catur, Pak. Itu skat. Pakai K, Pak. Sampai lompat tuh. Ya, oke. Terus? Ya, itu di keluarga gua. Kiki atau kalau nenek gua panggilnya Ricky apa Skat gitu. Masuk ke sekolah SMA, gua tetap dipanggil Ricky. Pas gua ketemu sama satu orang tiba-tiba kayak idolnya sekolahan lah. Padahal dia baru masuk juga satu SMA gitu. Tapi dia udah dari SMP di BM juga gitu. Siapa? Jadi ada namanya Mameng. Mameng. Arinandra. Oke, Mameng. Ada teman. Tiba-tiba dia nyamperin gua terus dia bilang, lu gua panggil Koi aja ya. Anda random sekali. Kenapa? Iya. Gua kan nggak ngerti ya. Koi itu apa segala macam. Gua nggak nanya Koi itu apa enggak gitu. Gue cuma karena anak gue paling kecil di situ, paling pendek, paling cupu, rambut. Zaman itu lah ya. Gitu ya. Ya udah terserah lu aja gitu. Dan dari situ ya teman-teman satu sekolah itu manggilnya Koi. So kalau sekarang ada yang manggil gue Koi, itu adalah teman-teman SMA gue atau Sempat tongkrongan atau siapapun yang kenal gue pada saat SMA. di Pertok, Iya. ya kan? Bukan. Pondok Indah apa namanya? DH. Gile. Zaman DH, Pak. Dulu tuh kita tuh, gua nggak tahu kalau lu kan berartis terkenal ya. Pasti gue inget, lu nggak inget. Karena dulu tuh zaman-zamannya DH, zaman-zamannya PIM 1, tawaf di PIM. Iya, di Dermaga. Dipalak di PIM. Dipalak di PIM. Ya di dermaga itu kan apa segala macamnya itu ya sepeterongan gue juga lupa waktu itu kita lagi temannya teman gitu-gitu loh. Ya. Itu si Ko itu, wah yang cewek-cewek gitu-gitu lah ya. Artinya kita pernah ketemu cuma ya lo pasti lupa kan kita kan pasti kan ya zaman main CS bareng gitu-gitulah. Itu dia. Nah, makanya gue tuh taunya tuh waktu zaman-zamannya lu tuh ada per momen yang memang bareng. Ya gue tau lu lupa, tapi kita manggilnya ya Koi, Ya, makanya gue bingung. Karena itu circle-nya manggilnya Koi semua gitu. Iya. Namanya siapa nggak tahu kan lo. Iya, nah makanya nggak heran begitu tadi ke ruangan gue, Koi, gue nyapanya Koi karena kenapa jadi Kirun gitu. Nanti lu ceritain. Kirun disingkat doang ya? Ada, iya disingkat doang. Itu nextnya lagi. Gitu. Iya. Nah itu Koi lingkungan sekolah lah ya, SMA dan lainnya gitu. Ketika gue masuk ke dunia entertain, dipanggilnya Ricky. Awalnya. Oke. Terus gue dapat sinetron pertama kali peran utama itu adalah Pinocchio dan Peri Biru. Iya tahu gue. Sama Marini Zumarnis tahu ya. Banget gue. 2004 kalau nggak salah. Ya. Nah di situ gue ditanya mau namanya siapa. Terus? Gue bingung kan. Ricky Pratama, udah ada Andika Pratama, ada Handika Pratama. Aduh, kayaknya enggak deh gitu. Ntar ya gue pikir-pikir dulu gitu. Sampai akhirnya episode 1-nya tayang, gue belum ngasih nama.
Oh. Nah akhirnya sama dia pas tayangan set credit title Ricky Harun. Sebentar, tapi dia tahu nggak kru kalau lu anaknya Tante Donna Harun? Nah karena dia tahu gua anaknya Donna Harun, udah paling gampangnya aja Ricky Harun gitu tanpa persetujuan gua. Lah pas casting lu Ricky Chalnadi Pratama, Ricky C Pratama. tapi bawa nama nyokap. Ya mereka tahu kalau gua anak nyokap, tapi gua nggak bawa Ricky Harun gitu. Berarti lu keterima gara-gara privilege nyokap, bukan Ya, gara-gara mungkin. prestasi lu kali. Bisa jadi, Bisa jadi lagi sama dia, bukannya ngeles lo. bisa jadi gitu. Ya udah, Ricky Harun lah gitu, tanpa disengaja. Sampai sekarang Ricky Harun itu terjadi gitu. Dan pada saat udah kesini, tiba-tiba ada satu sutradara yang nyamperin gua, sama halnya kayak di SMA. Lu gue panggil Kirun ya. Apaan tuh? Ricky Harun. Oh iya. Jadi banyak orang yang datang ke gua pengen ngasih gua nama atau panggilannya sesuka hatinya, tapi Kirun itu sampai sekarang orang manggil, yang di dunia entertain manggil gua adalah Kirun. Gitu. Jadi gua udah ada blok-bloknya nih. Keluarga manggilnya Kiki, ya kan? Anak-anak SMA manggilnya Koi, anak-anak perfilman entertain semua manggilnya Kirun, gitu kan. Terus semenjak gua udah menikah, punya anak, gua pengen dipanggil Poya. Bini gua mau dipanggil Moya. Karena itu kayak pop-up Kia, momom Kia, anak gue namanya Kia gitu. Terus akhirnya kita bikin brand namanya Moya Poya. Nah itu baju streetwear gitu. Dan akhirnya kita terkenal dengan nama Moya Poya gitu. Moya Poya. Dan sekarang banyak orang yang manggil kita itu adalah Moya dan Poya gitu. Jadi panggilan gue banyak. Jadi lu yang mana nih? Ya itu, tapi masing-masing ya seru sih. Jadi gue, jadi itu memudahkan gue untuk mengenali siapa dia gitu. Ketika dia manggil gue Koi, oh ini teman-teman gue zaman dulu nih gitu. Oh ini gua tua nih umurnya nih gitu ya. Manggil Kirun, oh ini orang-orang entertain perfilman gitu kan. Kalau fans juga manggil itu. Nah sekarang fans kebanyakan manggilnya Poya gitu. Dan gue juga di mana-mana pas volley kemarin gue pakai namanya Poya. Ya, pokoknya itu udah trademark keluarga kita adalah Moya Poya, dan gue bikin keluarga kita itu adalah keluarga Moya Poya. Keluarga Moya Poya. Segmented. Lu mau ngambil apa nih gitu? Kalau mau ngambil zaman SMA, oke kita bikin konten dengan nama Koi gitu. Suka-suka lu deh, lu atur aja deh. Maunya bagaimana? Tapi kalau dipikir-pikir berarti semua orang enak banget deh datang. Gue namain lo ini dong. Datang lo namain ini. Berarti lu seterbuka itu ya. Contoh kalau lu udah duduk di sini berarti gue boleh dong. Tiba-tiba langsung gue mau namain lo gitu, bisa aja dong. Ya bisa aja, boleh. Lu punya banyak harta, lu ada runnya. Gue panggil lu Karun gimana? Harta Korun. Harta Karun. Harta Kirun. Oke bro, boleh Pak. Kita bahas ya. Anyway gue mau kritik pedas tentang Belo ini. Nggak beres nih bro. Nanti gue kasih Beli di mana sih Pak? Lagi rame banget diomongin sama warga. Gue mau kritik brand ini, gue nggak tahu ini punya lo apa bukan. Kirun Makarun, tapi kecewa banget sih gue. Kenapa Pak? Kritikannya ada di akhir video. Kenapa? Gue Baik, bisa ngasih. Tapi lu nggak apa-apa kan kalau gue kasih masukan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kritik itu justru membuat kita lebih Kesel. lebih baik dong Pak. Ya. Masukan. Nanti pokoknya di akhir video gue nggak tahu, pokoknya gue kecewa aja begitu gue nyobain produk ini. Lo pantengin aja kalau lo mau denger masukan gue di akhir video, nanti gue akan kasih tahu. Boleh. Bapak minum nggak mau minum dulu? Bapak udah kelihatan resah itu. Gak, ini pedes banget tapi nagih banget ya. Itu no MSG loh Pak. Nggak mungkin lah. Udah ada begini mah udah pasti pakai pengawet, pasti pakai MSG, mecin. Tapi kan kalau misalkan expirednya memang ada, ya kan, nggak mungkin dong. Tapi kalau untuk makanannya sendiri nggak ada MSG-nya Pak. Yang ada MSG yang lain. Apa tuh? Message. Wah, iya. Oh, menyampaikan pesan di sini. Menyampaikan pesan, Bapak bisa lihat di belakang. Ya, ini ada nomor 1 ya. Iya. Coba Bapak baca. Ini agak jayus ya Pak, tapi ini relate sama kehidupan kita. Nggak bikin gua ketawa, awas ya. Nomor 1, 2, sama nomor 3 ya. 1, 2, 3, 4 sih. Ada 4 ya? Ya pokoknya gitu. Coba ya. Nomor 1. Udah deh, nggak usah pencitraan atau cari sensasi. Kalau kita apa adanya, romantis itu pasti datang kok. Tapi sama pasangan yang
Sah ya. Message dong. Iya bagus. Bukan hanya sekedar packaging tapi harus Iya, ada iya. message yang bisa disampaikan. Betul. Nanti kita nilai dulu ya dari keempat ini ya. Nomor 2, kalau istri ngambek jangan malah didiemin tapi dipeluk sama dibeliin. Ngambek ya nomor 2 ya. Oke, nomor 3, anak baik itu anak yang kalau disuruh emaknya bilang entar aja. Bukan anak yang kalau disuruh emaknya malah bilang iya emakku sayang, kebalik ya. 3. Lumayan lah ya itu. Iya lumayan. 4, trik supaya rekening kita gendut adalah jadi reseller kirim makanan. Nah, ini jualan. Ya. Kita fokuskan kalau 4 jualan lah ya. Kita Oke. fokuskan nomor 3 ini. Kok bisa pas ya? 1, 2, 3, 01. Nih ini sesuai dengan ini ya. Gue sesuai dengan ini loh. Oke. 01, 02, 03. Coba bilang 03, 01 dulu ya. Udah deh gak usah pencitraan, cari sensasi. Memang sekarang tuh tapi sama pasangan aja. Sekarang 01 tuh lagi dibilang kayak seperti itu. Nah. Pencitraannya, ya kan ngomong doang ya. Nah, itu 01. Kok bisa pas ya? 02 tuh. Kalau Ini istri dari 2000 udah 4 tahun loh Pak. Ini pasti lu ada pesan terselubung nih. Iya. Nomor 2, kalau istri ngambek jangan malah didiemin tapi dipeluk sama ngambek. Semalam kayaknya 02 lagi ngambek juga. Pak gue pulang aja boleh ya Pak? Ini out of topic nih. Ini kan 02. Ini secara Iya. kebetulan aja Kebetulan ya. aja mungkin. 03 nih, lihat nih. Hmm. Anak baik itu anak yang kalau disuruh emaknya bilang entar aja, bukan anak yang kalau disuruh emaknya. Kok bisa pas ya? 03 tuh kayak tunduk banget sama emaknya. Lu ngapain buat begini-begini mentang-mentang lagi panas? Lu bisa memperkeruh suasana lo, Kirun Makarun Ini mau klarifikasi sedikit ya. Ini nggak dirubah Pak dari Pasti lu nggak dirubah dari tunggangin. 4 tahun yang lalu ini. Lu nggak nunggangin sekarang lagi rame. Kok bisa pas banget loh? Yang satu dituduh pencitraan ngomong doang, yang 2 kalau ngambek. Memang semalam tuh lagi kenceng banget ya tuh rahangnya tuh. Yang ketiga tuh anaknya nurut sama emak gitu loh. Kayak petugas banget gitu loh. Aku nggak tahu, pokoknya dia nih. Pak, dia ya Pak. Tapi kan kita kasih solusinya Apa? di terakhirnya. Oh, memang Pak. Nggak usah pusing di 1, 2, 3. Yang penting kalau rekening gendut, jualan, iya. Pak. Mau nomor 1, mau nomor 2, nomor 3. yang penting Yang kantong penting kita rekeningnya gendut, iya, yang Pak. penting rakyat tercukupi, bisa makan, bisa jualan dengan baik. Wih, keren banget. Ih, keren loh. Keren. Kirun Makarun ini ternyata Gue udah bener-bener- kayak kartun ini ya, apa namanya? apa? Yang memprediksi tahun ke depan. Simpson ya. Oh iya bener ya. Cenayang lo, nggak boleh lo. Astagfirullahaladzim. Ini yang pertama, dan yang kedua ternyata dia punya banyak brand juga. Salah satunya Moya Poya, Good Life. Gue tahu banget loh, gue ngikutin lo banget. Gue banyak belajar dari brand-brand lo tuh, streetwear itu. Ini juga kan, Ya itu baru. Power in One. Dua. Banyak banget. Tapi gue mau bahas ini sedikit bentar. Boleh dong, boleh. Kita Oke. bahas bagaimana cara kerjanya, Siap. optimasi bisnisnya, sampai akhirnya kok bikin gue kecewa gitu loh. Nanti gue kasih tahu Kecewanya di terakhir ya, Iya, kan? iya. Oke, Kirun Makarun gitu. Ini makaroni gitu. Kirunnya gua. Jadi ya kita apa namanya? Acak-acak aja katanya jadi Kirun Makarun gitu kan. Oke, ini Pak. Padahal kalau makarun kan bukan ini. Iya juga, apa tuh? Itu loh yang bulat-bulat yang warna merah, hijau, apa yang manis-manis tuh, makarun. Adalah Nggak makarun. ada. Kue, ada Pak. Ih. Search coba makarun. Apaan sih makarun? Enggak, lu ngarang, emang ada? Kue yang bulat gini yang warnanya merah. Cendil. Bukan kue keras, Emang ada? manis. Ada Pak, temennya teh gitu. Oh, tapi jadinya makarun tuh yang maksud adalah makaroni. Makaroni gitu. Oke. Oke, Nah, lanjut. ini sistemnya adalah reseller. Kita bangun reseller gitu. Jadi bukan hanya menguntungkan diri kita, tapi adanya dengan reseller membantu orang-orang punya pendapatan tambahan lah, ya. Oke. Bukan sampingan, bukan menjadi kerjaan sampingan gitu. Karena menurut Oke. gua kalau kerjaan sampingan itu mindsetnya akan tersampingkan gitu. Wah, Jadi keren. menurut gua nggak ada kerjaan sampingan, tapi semua kerjaan adalah itu prioritas kita gitu. Maksudnya kerjaan utama kita gitu. Nah, yang kerennya adalah ini bukan hanya mengajarkan diajarin cara jualan, caranya gimana bisa closing, gimana caranya ngomong sama orang gitu kan. Bahkan ada challenge-nya, jalan-jalan kemana nggak pakai KTP harus ngejualin ini gitu. Oh ya? Cuma modal KTP, nggak dikasih KTP, nggak dikasih handphone, nggak dikasih apa, jualan ini keliling gitu.
Itu konsep marketingnya dalam tanda Itu kutip. cara marketing ya, cara gimana supaya orang bisa jualan gitu. Kan Iya, harus door to door, harus apa segala Iya. macam gitu kan. Karena Oke. ini reseller harus bisa mencari orang gitu kan. Gimana cara orang bisa percaya sama kita untuk membeli produk ini gitu. Oke. Nah, yang kerennya lagi bukan hanya itu, bukan hanya sisi duniawi Pak. Bapak kalap. Gue lagi tolong-tolong biar lu ngomong, gue kokop, lu kasih tahu juga lo. Dibilang Iya. gue kecewa sama produk ini. Kalau kecewa dibuang Pak. Jadi bukan hanya duniawinya aja, tapi ada sisi rohaninya juga, spiritualnya. Di sisi apanya? Jadi di dalam grup kita kasih cara jualannya, tapi kita kasih list juga sama orang-orang yang udah join reseller. Kita punya grupnya. Listnya itu adalah sholat subuh, sholat duha, Masya Allah. ya, Woi, pagi petang, dipikir pagi petang zikir ya. pagi petang Aha. dan segala macam. Nah itu istilahnya ikhtiar jualan, tapi kalau kita tidak menjalankan berdoa lah, Iya, istilahnya iya. meminta petunjuk ya, Iya. nggak akan match gitu loh Pak. Masya Allah. Dua-duanya harus jalanin gitu. Gua Nah, demen ini nih. Kang Dewa yang jalanin ininya. Oh iya, bareng sama Kang Dewa Eka Prayoga Ya, tuh. betul. Berarti konsepnya bareng sama Kang Dewa. Gue baru mau nanya, ini kreatif sekeren ini, semarketing ini, ternyata memang di belakangnya ada support dari Kang Dewa Eka Prayoga. Iya, betul. Karena kan sosoknya beliau kan memang di dunia reseller kayak gitu-gitu kan memang kenceng ya. Iya, dia dia juga punya puluhan ribu pasukan. pasukan gitu kan. Sekali dia ngeluarin ini yang beli puluhan ribu gitu kan. Betul. Nah, Dan sempat ramai juga nggak kemarin kena cipratannya? mungkin itu ada mobil lewat ya kan, ada air, des keciprat dikit tinggal dibersihin Pak. Udah gitu. Pada dasarnya kan cipratan itu memang kotor. Tapi kalau kita paham membersihkannya, masalah pasti akan berlalu. Alhamdulillah nggak kecipratan Pak. Oh Ini ya? tetap berjalan lancar. Mak-maknya nggak ada yang ikut ngompor-ngompor? Gak ada Pak. Kita di forum kita sendiri nggak ada yang istilahnya berantem karena itu sorry ya dalam tanda kutip itu masalah pribadinya dia gitu. Nggak ada hubungannya dengan bisnis gitu. Keren. Harusnya gitu ya. Ya, Menurut gua Ya. ya boleh dibenarkan kalau gua salah. Tapi ya kalau gue lihat sih memang salahnya sih enggak ya. Tapi memang yang gua takutkan adalah ketika ngomongin personal brand yang begitu melekat sama ini buat apapun ya bentuknya ya. Mau fulan kayak fulan A, fulan B. Ketika ada seseorang yang lagi dapat ujian, itu kecepatannya ke brand-brand tuh. Gue takutnya gitu. Ya memang pasti ada gitu kan. Tapi nggak semuanya dong. Kan pemikiran orang kan nggak semuanya harus sama gitu. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju gitu kan. Bukan setuju, istilahnya dia bisa membedakan mana masalah pribadinya, mana dalam sisi brand gitu, bisnis gitu. Nah, selama yang dari kemarin itu ya gue lihat masih banyak kok yang jalan sampai sekarang. Justru yang berkembang banyak. Oke. Kalau ngomongin setuju apa nggak setuju, setuju juga nggak sih kalau gue minum dulu? Saya udah bilang dari 2 tahun yang lalu Pak, Bapak suruh minum. Saya mau nanya dulu rasanya, pedes. Ini yang spicy ini yang loh. spicy Padahal ya? kan ada yang cheese, ada balado jeruk, ada yang original. Saya suka tantangan. Oh, iya, oke. Jadi pedesnya parah, tapi nagih. Sorry, gue kan lagi mau kritik pedas. Oh iya. Biasanya menurut gue ntar gue bahas di akhir deh. Sebenarnya gue juga nggak suka, Kok gitu? nggak suka dikit. Ya, itu kan pancelan gue. Jangan diambil dong. Dicurang loh. Ya udah gue ketahuan deh, gue kecewa. Kenapa lo ngirimnya cuma 1 gitu. Enggak Pak, banyak Pak. Banyak ya? Banyak. Udah ketahuan dong kecewanya. Gila men, udah kalah. Gue bahas aja deh. Asik banget ya buat pakai Indomie, pakai hujan-hujan kayak sekarang ini kondisinya buat nyemil-nyemil ya. Coba lihat lagi yang satu lagi. Lihat apa mencoba? Enggak yang mana? Yang Apa? recommended yang mana? recommended Sambil ngobrol aja kita. Semuanya sih. Itu yang mana, Dim? Ini balado jeruk beda tipis lah. Dia kayak ada sedikit. Berarti yang barbecue. Yang barbecue. Dia tidak pedes ya yang ini. Iya. Sambil ngobrol ya. Nah, oke. Tadi udah dikasih bocoran dikit-dikit ya buat teman-teman semua terkait Kirun Makarun. Nanti detailnya lo bisa tambahin lagi di akhir. Tapi gue pengen runut dari kisah yang namanya kalau udah tiba-tiba sukses kayaknya orang udah pada tahu. Ya. Masuk di ranah solusi kan. Tapi sebelum ada solusi biasanya masalah. Nah, gue mau tahu
sebelum adanya solusi dan akhirnya lu bisa memecahkan masalah, perjalanan hidup lu ini seorang Ricky Harun yang kita anak-anak dulu panggilnya Koi gitu ya. Pasti kan ada yang namanya ketika lo syuting apa segala macam mendompleng nama besar dari nyokap, Betul. Tante Donna Harun apa segala macam. Betul. Maksud gua satu persatu kita bahas sampai akhirnya nanti lo juga bisa bocorin sekarang bisnis lo apa aja gitu ya, yang betul-betul memberikan solusi kepada mereka sehingga mereka juga tahu bagaimana cara kerja menjalankan bisnis versi dari lo gitu ya. Tahun berapa sih lo mulai akhirnya orang-orang tahu bahwa ada Ricky Harun dan anaknya Donna Harun gitu. Justru awalnya apakah langsung jual nama nyokap? Pengennya sih ya. Kan lu bisa ngelakuin. Hah? Gue mulai tuh dulu di 2002-2003 gue SMA lah kelas 1 ya. Ya. Jadi tante gue itu sebuah benda seorang kapiten punya. Bukan. Nah ini makaron nih. Ya, makaron nih. Ini apa sih? Ini Pak Makaron, lu gak tahu makaron? Donat. Bukan. Donat Ini mana? Kan? Ya udahlah, nggak usah dibahas. Nggak tahu, asli gue nggak tahu. Gue tahu ini sempat viral, tapi gue nggak tahu kalau ternyata itu gue pikir donat. Enggak Pak, ini keras. Dorayaki. Doraemon Pak. Ini bener kan? Oke, anyway. Gue mulai di 2003 gitu. Gue awal tuh tante gue punya sebuah agensi gitulah, agensi artis-artis. Barbeque-nya enak banget. Ya. Ayo fokus. Sorry. Jadi gue ditawarin, Ki casting yuk gitu. Males Pak, gue ngeliatin nyokap pergi pagi dari model ya. Gue kan ikut suka ikut waktu kecil dia fashion show. Itu capek Pak, nunggu capek. Dan dia udah mulai syuting tuh gue lihat dia pagi pergi, pulangnya pagi lagi gitu. Gue disuruh casting untuk melakukan hal pergi pagi pulang pagi. Gue bilang no thank you, gue nggak mau masuk ke dunia entertain gitu. Tapi dengan seorang tante, ayolah. Oke. Casting iklan. Setahun nggak ada kabar. 2 tahun nggak ada kabar. Males kan gue jadinya, ngapain gitu. Casting lagi sinetron nggak dapet. Setahun nggak ada kabar, 2 tahun nggak ada kabar gitu. Tapi selingannya gue alhamdulillah dapat foto di majalah. Aneka Yes. Dia Slim 3 Jari. Tahu. Terus kayak dapat menjadi cowok apa 2004 gitu. Ya, gitu lah. Tahu. Nah itu perjalanan casting tuh ya setahun 2 tahun itu jalan casting tanpa membawa nama nyokap sama sekali. Kenapa lo ngelakuin? Misalnya kita ngomong adalah gini, kasih solusi kan memang kita fokusnya di bisnis sama karir kan. Teman-teman tahu lah. Sehingga gue pengen tajemin di ranah karir yang dimaksud adalah, kan bisa aja lo pansos nama nyokap, dibukain jalan sama nyokap, atau memang arahan dari nyokap tuh kalau yang namanya berkarir, jangan mudah untuk membawa nama besar. Biar kamu tahu tuh betapa seriusnya ngebangun karir dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada gambaran di sini dari kita ngobrol ini bahwa ternyata meskipun ada anaknya seorang ya artis besar ternama dan seterusnya juga ada juga yang nggak mau pakai nama itu gitu loh. Gimana ya maksudnya? Sebenarnya itu cara yang paling mudah adalah membawa nama orang tua. Iyalah. Gitu. Tapi kalau buat gue sendiri gue nggak mau bawa nama orang tua gitu. Gue pengen gimana caranya gue bisa berhasil dengan sendirinya sehingga nyokap gue tuh bangga gitu sama gue. Tanpa harus memakai namanya nyokap gue gitu. Karena kebanyakan ketika kita pakai nama orang tua gitu yang sudah privilege lah, dapat apa aja juga gampang gitu kan. Gak ada effortnya Pak. Lu mau masuk sebuah perusahaan, mau masuk sebuah universitas gitu ya, lewat jalur belakang tiba-tiba lu masuk. Kalau buat gue sih nggak ada effort ya, karena gue orangnya yang suka bekerja sendiri gitu loh, bukan bekerja sendiri. Kayak misalnya gue bangun bisnis, gue harus kerja dari awal dulu. Gimana cara bikin accountnya, gimana cara bikin ini, terus gimana cara bikin ini. Ketika gue punya karyawan, gue udah tahu apa yang mereka lakukan, itu gue udah pernah lakukan gitu. Jadi ketika mereka berbuat sesuatu yang istilahnya di luar
nalar apa Iya, segala macam, gue udah tahu lu salah gitu. Karena gue udah pernah ngelakuinnya gitu. Nah, gue tuh selalu seperti itu gitu. Jadi gue nggak mau bawa nama nyokap, tapi orang udah tahu kalau gue adalah anak dari Donna Harun. Nah, taunya pas kapan lo berkarir? Langsung banget atau memang sekian Enggak. tahun? Oh ya? Iya, banyak yang udah berjalan, mereka baru tahu kalau gue adalah anaknya Donna Harun. Gitu. Oh, nah ini selama ini stigmanya kita nggak tahu. Kirain lu gede gara-gara memang didorong sama nyokap, digandeng sama nyokap. Oh, Karena dulu belum ada sosial media kali ya, jadi orang nggak tahu. maksudnya nggak tahu kan tinggal bilang. Ini anak Ya. gue masukin dong 1 judul kan bisa. Nah, itulah keluarga kita. Kita Kenapa? tidak menggampangkan hal itu. Wah, keren. Jadi kita nggak mau mengambil sebuah keuntungan dari situ karena impactnya mungkin ya di bawah alam sadar kita, impact itu nggak akan bagus ke depannya gitu. Ya, kalau Sampai lu punya kapan skill- lu mau bawa-bawa nama nyokap gitu? Ya kalau lu punya skill, maksud gue batu loncatan awal aja. Tapi kan tetap lu belajar acting, belajar ini. Pengennya gitu Pak. Hmm. Tapi gue melakukan halnya yang sebaliknya. Tetap berhasil kok sampai sekarang. Ya, Masya Allah sih. Bukan sombong ya. Iya. Tapi Benar juga sih. sekarang ya gue bisa seperti ini juga. Memang ada andil nyokap gue, tapi nggak sebesar itu. Bukan nyokap gue tuh yang ini anak gue masukin dong, ini anak gue masukin, nggak ada sama sekali. Gue casting Pak, kesini nggak diterima, kesini nggak diterima, nunggu 2 tahun akhirnya diterima. Berarti lu kalau- sabar juga ya. Kalau apa? Bukan sabar sih Pak, awalnya kan nggak mau, jadi gue nothing tulus, nggak diterima juga nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya ketika gue dapet, gue kan lu mau bersin. Iya betul, gue tahan. Ketika gue dapet, Hmm. gue merasakan uangnya. Gaji gue tuh pertama 1,5, gue dapet 1,5 juta. Itu Per apa? 1,5 juta. Enggak pernah apa? Episode. Enggak, ini apa namanya, iklan. Oke. Supporting gue dapat 1,5 juta dan gue dapat apa namanya uang itu gue beli nyokap sesuatu karena itu gaji pertama gue, dan dari situ gue merasakan oh ternyata kayak gini dapat duit tuh enak. Nah baru gue berlanjut tuh, bukan karena gue suka pertamanya, karena gue dapat duit. Oke. Nah, Gitu. dari situ berarti nyokap udah ngelihat bahwa oh ternyata anak gue mampu ya tanpa dorongan gue ya gitu kali. Iya, makanya abis itu nggak yang ini anak aku gini enggak. Dari situ. Oke, dan poinnya adalah berbanding lurus nggak sama contoh gini. Privilege itu kan terjadi ketika jadi negatif Ya. saat ternyata nggak berbanding lurus sama kualitas apapun bentuknya. Anak ini pas dicek kerjanya ancur-ancuran. Anak itu gitu kan pas dicek kerjanya berantakan. Apapun itu nggak bisa acting. Kalau khususnya di ranah lu kan gitu ya. Kita ngomongnya di ranah industri acting lah. Actingnya berantakan, nggak disiplin, nggak profesional, buruk lah attitude-nya atau apapun itu bentuknya. Nah maksudnya kalau lu mau buka aja sih buat ngambil pelajaran. Ternyata begitu, boom, terus tahu, lah ini kan anak Donna Harun nih. Tapi orang-orang berpikir bahwa kayak, oh ya tapi it's okay. Oke juga kok. Ataupun sebaliknya gitu lah. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Iya kan? Menurut orang deh, lu gak bisa menilai dia, lu gak apa-apa. Atau lu gak mau share dengan apa yang ada di diri lu, takutnya mungkin mikirnya subjektif. Banyak orang juga yang bilang, lu gara-gara anaknya Donna Harun. Ya gitu. itu. Tapi kan orang nggak tahu perjalanan gue dari awal tuh seperti apa gitu kan. Masa gue harus buka? Nah. Harus gue jelasin ke orang itu. Ntar ada orang lagi nanya, gue harus jelasin lagi gitu kan. Buat gue sih ya udah angin lewat aja yang kayak gitu. Nah gimana caranya ya gue tetap kasih perform gue yang bagus lah istilahnya. Karena belakang gue Harun. Udah pasti ke bawah-bawah lah nama nyokap gue gitu. Ketika gue performnya nggak baik di entertain ya, kayak misalnya melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik lah di lokasi apa segala macam ya. Yang jelek kan juga nama nyokap gue gitu. Iya kan. itu. Nah itu semua lah, bukan gue doang. Semua orang pasti akan apa namanya impactnya ya seperti itu. Iya. Gitu kan. Tapi overall sampai sekarang nggak ada apa namanya yang orang tuh yang bener-bener ngejudge gue tuh karena nyokap gue, nggak. Soalnya fenomenal orang dalam tuh kan lagi rame banget ya. Orang dalam. Apa bener kan? Nah iya, Iya kan? kalau nggak ada orang dalam
Nah, Nggak ada yang kerja dong di iya sana. betul. Makasih udah nyapuin saya ya. Kan ordal itu kan lagi rame. Tadi gue suka tuh lu bilang bahwa ternyata gue sabar nunggu 2 tahun. Karena lu bilang gitu kan. Kan bisa-bisa aja mungkin langsung bilang sebut nama ini. Tapi nyatanya mungkin di nggak tahu negara Honduras bagian Tenggara mungkin ya. Ada yang nggak sabar. Nah maksud gue tiba-tiba langsung cet gitu di endorse bapaknya lah langsung. Gimana lihat fenomenal tentang hal itu di zaman sekarang? Itu tergantung balik ke orangnya ya. Kalau memang orangnya pengen banget gitu menjadi artis, mungkin dia akan melakukan hal segala cara gitu. Artis ya konteksnya ya. Ya entertain lah, maksudnya dia mau masuk ke dunia entertain gitu, apapun itu gitu. Oke. Segala cara pasti dia akan lakukan gitu. Tapi kan gue mulainya dari nothing tulus, nggak diterima juga nggak apa-apa. Ngerti gak? Jadi gue nggak mau menghalalkan segala cara gitu. Nah ini Nggak diterima ya udah gitu. Mungkin bukan rezeki gue bisa cari kerjaan yang lain gitu kan. Tapi ketika gue udah dapet duit, ya gue terus jajakin gitu. Tapi tidak melakukan hal yang tadi lu bilang orang dalam apa segala macam nggak. Berarti harusnya tanda tanya besar ya bahwa kenapa nih dia ngotot nih? Apakah jangan-jangan ada proyek-proyek yang belum diselesaikan? Nafsu pak. Ingin terkenal. Ada. Gue banyak sekarang ngelihat konten-konten orang yang dalam tanda kutip di terakhirnya itu malah minta bantuan gitu loh. Hah? Maksudnya? Minta bantuan ke artis lain, minta bantuan ke PH-PH. Jadi kayak misalkan abis dia bikin konten gini, saya lulusan apa gini, saya tuh pengen banget jadi artis, tolongin dong. Siapa mention apa namanya artisnya, kita kan junior, aku pernah di sana gini, tolong dong bantuin aku supaya bisa aku terkenal juga gini. Yang kayak gitu ada pak. Gue itu sebelum gue kesini kemarin apa? Itu gue baru lihat konten ya, makanya gue ngomongin sekarang di sini. Tapi gue lupa siapa orangnya tuh, lupa gitu. Ambisius pak, pengen jadi seorang artis sampai seperti itu gitu. Belum lagi yang DM ya? Oh kalau yang DM banyak. Minta duit. Iya kan? Dia kalau minta duit ya rata-rata iya sih ke semuanya gitu. Tapi apa tadi lu bilang tapi? Tapi kalau yang minta kak mau ke dong casting, kak mau jadi artis, kak mau ini, ya bukan ke gua gitu loh. Kan ada wadahnya. Lu datang ke PH, casting segala macam. Tapi ya di balik itu casting, PH apa segala macam ada yang nggak benar juga. Banyak orang-orang yang disuruh casting tapi bayar dulu apa segala macam itu kan. Terus dia nggak diterima, uangnya hilang apa segala macam, dibawa kabur. Ada. Tapi kalau yang benar juga pun ada. Tindakan-tindakannya Senono juga ada tuh. Ya rame loh. Ini buat edukasi nih kan. Ya mohon maaf ya, ini buat pelajaran aja nih. Misalnya tiba-tiba disuruh bugil, disuruh nemenin layanin si produser gadungan ini, oknum ya. Itu ngeri banget bro. Itu banyak sih, tapi yang benar juga banyak. Oh iya. Gue pernah apa? Pernah gituin orang? Enggak dong bapak. Enggak, maksudnya apa? Ya kan gue nanya Tabayun. Pernah melakukan orang dalam juga. Tuh kan. Orang dalam siapa? Ya gue kenal sama casting director. Gue WhatsApp lagi gak ada kerjaan. Pak mau dong kerjaan. Boleh dong karena gue udah kenal. Oh ya boleh lah. Iya. Ordal itu memang ada yang menyebalkan, ada yang tidak. Iya. Nah yang poinnya tuh yang bahaya tuh yang menyebalkan ya memang ternyata ada kepentingan tertentu. Nah jangan sampai ada kepentingan tertentu. Iya kan, maksud gue kayak boleh dong ini tapi ujung-ujungnya misalnya hal-hal negatif. Iya lu harus ini, lu harus itu. Ada term and condition ya. Iya. Akhirnya tapi ya monggo aja kalau lu punya kenalan kan, gue bisa nggak apa yang support, ternyata lu juga ngeluarkan skill lu yang maksimal misalnya, ya nggak salah-salah misalnya. Oke. Nah singkat ceritanya akhirnya dari karir lo itu ternyata sangat ngaruh nggak ke ranah yang bisnis. Makanya ini kayaknya kita bahas aja sekalian deh. Nah nyambung nggak? Artis gampang jualan gitu. Setelah gue emang itu suatu keuntungan kita karena kita kan punya poin lebih, udah dikenal duluan sama orang. Ketika kita mempromosikan sesuatu itu udah gratis gitu loh. Kita nggak usah ngeluarin duit lagi untuk promo gitu. Dengan kita promo sendiri aja itu udah punya followers banyak, itu udah suatu keuntungan buat kita gitu. Makanya banyak orang-orang yang bilang enaknya jadi artis gampang jualannya. Ya memang iya, tapi kan perjalanan gue menjadi sekarang bisa promo gratis istilahnya kan, itu kan juga panjang. Nah banyak yang nggak mengerti di ranah yang kayak gitu. Sama halnya kayak enaknya jadi artis bisa jalan-jalan, bisa beli ini, beli itu gitu. Tapi lu
Coba lu syuting deh, ikutin dia syuting dari hari Wah, Sabtu iya. sampai kelar. Lu ikutin tuh syutingnya kayak gimana. Pulang malam, pagi nggak pulang, dikasih apa somasi, dikasih apa namanya surat apa namanya KPI. bukan surat apa namanya Apa sih? apa namanya bukan somasi, kok somasi. Somasi bener. Kalau lu salah ngomong, salah ngehujat. Oh bukan, surat apa sih? MOU. SP. Surat peringatan. Lu kalau pulang dikeluarin. Nah, Oh iya. gawat Pak. Emang segitunya? Apa sih ini sinetron? Sinetron, lebih di sinetron ya. Kalau film ini kan memang udah ada waktunya, udah ada ininya. Tapi kalau di sinetron lebih parah Pak. Gimana? Lagi syuting dikasih SP. Ya gini, gue nggak Gimana sih? bisa sebutin judulnya. Iya, sebutin aja ininya lah, PH-nya lah. Lebih parah lagi dong Pak. Jadi kita syuting 4 hari 3 malam, Oke. nggak pulang, tidur di Buperta, tahu Buperta? Tahu. Bumi perkemahan itu. Dekat rumah gue, Cibubur. Ya Cibubur. Iya. Di alam terbuka, tidur di kursi Kursi syuting. apa namanya, mancing gitu. Iya tahu Ya kan? tuh. Yang bisa Artis-artis di dilipat situ. itu kanvas gitu. Terus kita nggak boleh pulang karena kejar tayang gitu. Terus juga kejar tayang itu parah Pak. Jam 6 kita masih syuting. Untuk tayangan jam 8. Nah, Hah? Jam 8 malam? iya jam 6 sore masih syuting untuk tayang jam 8. Bayangin aja gimana nganterin kasetnya, editingnya, apa segala macam. Tapi tayang Pak jam 8. Bingung gak lo? Gile. Nah itu maksudnya kita tuh kayak istilahnya kerja apa ya, nggak sesuai aja dengan ranah seorang entertainer gitu, seorang artis selebritis gitu. Artinya tidak memanusiakan manusia. Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi kan gitu. cuannya gede, Nah bro. itu tapi kan karena ada cuannya itu kita kan masih bertahan gitu. Tapi kalau kita memang udah nggak kuat, ya ada yang pulang gitu di SP Pak. Di kontrak memang ada. Di akad. Gua kalau alam itu gua nggak tahu gitu. Tapi di SP surat peringatan, lu kalau gini ntar dikeluarin gitu. Nah itu gua nggak tahu ke belakangnya kayak gimana. Ya udah pada takut lah, ya kan? Kehilangan pekerjaan. Tapi ya itu kerjanya capek. Ketika udah selesai, para artis ini ada yang jalan-jalan, ada yang beli ini, beli itu. Kalau menurut gua sih sah-sah aja karena dia udah capek kerja, dia pengen refreshing, dia pengen punya sesuatu gitu kan. Nah, jadi ya memang orang berhak untuk apa namanya berpendapat, tapi ya coba ditelusuri dulu lah. Itulah kehidupan para artis. Tapi memang tadi gue suka deh lu bilang bisa endorse gratis dari akun sendiri. 17 juta. Pak, tapi ya rasanya, gitu. Gue syuting ketika gue udah dapet duit, mindset gue langsung berubah Pak. Gue syuting untuk cari modal untuk usaha. Jadi nggak selamanya gue akan di syuting gitu. Maksudnya di sinetron, di film itu nggak selamanya. Tapi di dunia entertain, gue akan terus berjalan karena entertain kan nggak cuma di TV ya kan banyak di sosial media apa segala. Iya, gitu. Itu tetap berjalan gitu. Tapi karena gue udah punya anak apa segala macam, ya gue coba down lah. Maksudnya, oke, gue nggak syuting lagi gitu. Gile. Tapi anyway, terkait syuting, pencapaian followers, ya bisa dapetin 17,9 juta tuh gimana sih maksudnya? Hah? Yang komen-komen itu gimana sih? Lu tiap hari, gua aja segitu udah berisik banget. Tangting-tangting belum haters. Gimana sih rasanya 17 juta followers? Hah? Rasanya tanggung jawabnya besar Pak. Oh, mau dibawa kemana followers Mau dibawa kita? kemana? Makanya kejadian Kira Makaron ini karena gue punya pemikiran, ini gue punya followers, apa manfaatnya buat mereka? Mereka cuma ngeliatin foto keluarga gue, nge-like, lucu ya keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, mau dong keluarga kayak gini-gini. Tapi kan mereka nggak tahu juga kita suka berantem apa segala macam ya kan? Jadi apa yang bisa menjadi sebuah manfaat dari followers ini adalah kita bikin bisnis, kita lempar ke mereka. Siapa yang punya uang lebih lah istilahnya untuk join reseller, kita bantu mereka. Jadi itu sebuah manfaat gitu kan. Oh, mereka bisa dapat penghasilan segala macam ya. Itu baru tuh 17 juta tahu manfaatnya bahwa nggak cuma sekedar wih lucu ya, like, keren ya postingannya, tapi lo bisa bermanfaat buat mereka juga gitu ya. Itu. Keren. Nah, pertanyaan gue simpel sebelum kita ke bisnis-bisnis lo yang lainnya gitu ya.
Kenapa ini? Dan ini yang pertama gak sih buat sama Kang Dewa? Enggak ya? Sebelumnya ada lagi bisnisnya? Sebelum ini gue ada Ya kategorinya awal lah ini ya. Untuk benar-benar fokus di dunia bisnis. Apa nih? Gue sendiri apa sama Kang Dewanya? Gue gak tahu. Mungkin lu bisa ceritain Kalau aja. gue sendiri tuh di Moya Poya. Abis itu di Good Life. Abis itu baru gue gabung sama Kang Dewa ada di kosmetik. Terus tapi abis itu nggak apa namanya gue cabut dari situ karena gue mau bikin Our In One ini. Karena nabrak lah ya istilahnya. Jadi gue minta izin apa segala macam untuk menjalankan sama keluarga gitu. Terus ada Sehat Herbs Kitchen gitu. Ini pandemi nih. Gue jualan daging, Pak. Frozen. Jadi gue COVID Lebaran pas COVID itu gue udah nggak syuting. Let's say berapa ya 3 tahun 4 tahun yang lalu ya. 2019 sampai sekarang gitu. Ya. Jadi terjadinya karena COVID, jualan daging yang tadinya cuma satu kulkas, kita lama-lama punya satu apa namanya freezer yang lebih gede lagi gitu. Jualannya tiap hari, Pak. Pagi gue buka lemari es, gue story, ayo stok daging kita tinggal segini gini. Udah semuanya manual gue catat, Pak. Yang by WhatsApp apa segala macam catat nih. Namanya ini pesanannya ini, alamatnya ini gue pesen sendiri ininya apa namanya? Ojek online ya. Ojek online ya. Untuk nganterin gitu. Ya udah dari kayak gitu. Ya lama-lama hire satu orang. Gitu. Nah, gue mau tahu deh. Dengan segede lu nih, ya gue hitungannya gede banget ya untuk followers 17 juta, dikenal publik, pokoknya artis lah ya. Gimana sih cara metainnya bahwa ini tuh bisnisnya gue kayak gini, gue pengennya bisnis ini, gue pengennya makaroni, gue pengennya daging, gue pengennya apa? Apakah memang digandeng sama investor, orang-orang ya lu iya aja, atau memang dari segi skill bahwa sampai segitunya juga dengan meskipun kan ada yang mikirnya gini, namanya gede. Ya udah jualan apa aja udah ntar juga pasti laku. Nah maksud gue lu ngitung banget nggak bahwa ya oke gue nama gede, sosmed gue gede, tapi nggak bisa ngasal juga mau jualan apa aja gitu loh. Nah gue mau tahu nih sudut pandang sisi lain seorang Ricky Harun ya, bisa dibilang selebriti mungkin nggak bisa semua juga disamaratakan nih, tapi gimana cara pola strateginya? Itu enggak, Pak. Gue nggak ngejalanin strategi. Berarti, salahnya di situ. Salahnya gimana maksudnya? Sekarang yang gue jalanin nggak ada yang boom. Bukannya ini banyak pasukan resellernya? Iya banyak. Karena itu ada timnya, Pak. Ini menarik nih. Boom yang dimaksud gimana nih? Gue nggak punya bisnis yang memang berhasil gitu. Semuanya tuh masih di ambang-ambang gitu. Karena gue sendiri keterbatasan pengetahuan. Satu. Keterbatasan tim. Gue nggak punya tim yang istilahnya kalau kan banyak nih. Nah itu perinciannya, perhitungannya itu gue nggak punya tim yang seperti itu. Semuanya gue lakuin sendiri. Gila, sendiri. Gitu. Sendiri. Lah uang yang masuk itu gimana caranya tuh? Dalam artian ini dipilah-pilah tuh uangnya tumplak-blak jadi satu uangnya. Uang apapun itu, revenue apa segala macamnya? Kalau yang kalau yang lain nih kayak Kirim Makaru, si Our In One itu udah ada tim dan PT-nya sendiri. Iya, gitu. cuma waktu pas ngerintis itu benar-benar lu sendiri ngerjain. Sendiri, gue nggak tahu cara. Gue taunya gue ngeluarin segini, ya kan, HPP-nya berapa, keuntungannya berapa, ya kan, gue dapat uang masuk, ya itu lagi diputar-putar. Jadi kayak nggak ada keuntungannya, Pak, tapi bisnis gue jalan gitu. Gila, jadi kayak muter aja terus muter. Nah pengembangannya nggak ada gitu karena keterbatasan timnya juga nggak ada. Gue nggak bisa ngerekrut tim semenjak gue berhenti dari syuting gitu. Jadi keterbatasan finansial juga di situ gitu. Jadi sama kayak gue dari semenjak berhenti syuting gue pengen bangun personal branding gue sendiri gitu. Tapi untuk membangun itu harus ada sebuah tim kan, ada kreatif, ada tim produksinya apa segala macam. Nah itu gue nggak bisa gitu. Keterbatasannya di situ. Gue nggak kebayang ya itu masalah waktu, masalah strategi, masalah kreatif itu udah terbatas. Apalagi nanti mau di ranah seriusnya juga mau lo jalanin juga ternyata bentrok misalnya di ranah keuangan, mungkin rekening lo nyampur jadi satu, itu lo ngerjain sendiri mah keteter, Pak. Ya itu dia ya makanya, kan? Makanya
bukan mulai sekarang sih, dari kemarin-kemarin gue juga udah berpikir gimana caranya gitu. Nah pelan-pelan nih dari gue ngerjain Our in One ini, gue tahu gimana caranya memanage keuangannya, karena di situ udah ada orang keuangannya, ada brand manajernya, ada orang yang produksi kontennya, ada script writernya juga, ada copyrightnya juga, lengkap lah gitu. Sekarang gitu. Nah ini yang gue terapkan ke bisnis gue yang lain. Nah bayangkan ketika teman-teman juga baru memulai bisnis gitu ya, kayak tadi, ya oke lah kita ngomongin dari dasar lo pengen mindsetnya bootstrapping, berdarah-darah gitu ya. Tapi ketika memang udah mulai merintis, kan uang udah mulai masuk, tapi kalau apa pengerjaan sendiri bahaya juga, ngeri juga ya. Ya tapi nggak masalah sih sebenarnya kalau lo pengen sendiri, asal lo punya alat yang betul-betul bisa membantu proses lo. Minimal ada istilahnya robot lah, atau mungkin secara digital. Nah sebenarnya bisa nih, gue kasih tips bro. Apa tuh? Dia pokoknya orang ini sifatnya digital. Robot apa orang? Robot. Tapi bisa jadi membantu kita kayak semacam asisten kita. Bahkan bisa ada 60 orang dalam tanda kutip. 60 orang itu yang dimaksud adalah 60 kantong. Buat memanage keuangan kita. Contoh, dipilah buat liburan keluarga, buat biaya bini lahiran, buat biaya itu kan. Bapak tolong kasih solusi saya itu. Ini tenang. Kalau udah urusan begini, insya Allah saya jagonya. Karena nama tengah saya ada jagonya, Dery Jago Yansyah. Kalau perlu ditambah-tambah, Dery Jago Syariah. Kalau perlu begitu nih. Jadi buat teman-teman ya, kalau pengen ya mendapatkan sesuatu bisa dibilang asisten dalam tanda kutip, ada satu aplikasi yang namanya Jago Syariah. Dia ini bisa membantu kita buat teman-teman pengusaha yang memang memilah-milah nih. Contoh, ini buat modal, buat diputar lagi, buat main, buat nongkrong, buat belanja ini, buat umroh, buat haji. Dana darurat. Nah, itu kisaran 60 kantong bisa. Kalau lu satu rekening, bahayanya lu nyampur. Kayak sekarang nih misalnya, kalau gue buka rekening gue. Kan rekening gue kan sama aja setara dengan isinya tuh APBN 1 tahun negara kan. Sampai batuk ya. Mata gue keselak. Gak bisa. Tenggorokan pak. Bukan mata pak yang keselak pak. Nah itu. Iya kan. Nah kayak gue gini yang rekening gue isinya 1 APBN negara 3.000 triliun kan susah banget tuh. Iya. Nggak kelihatan uang masuknya. Iya. Keluar tuh uang itu. Tumpah-tumpah. Nah caranya simpel teman-teman. Jadi buat uang kebutuhan sehari-hari apapun itu nggak kecampur. Ya intinya adalah lu tinggal download aja aplikasi Jago Syariah. Bisa dipakai di seluruh negara nih kabar gembiranya. Jadi selama ada lambang visanya, apalagi lu juga suka jalan-jalan ke luar negeri ya kan. Nah ya. Nah gimana caranya, download aja langsung buruan nih. Gua bimbing ya baik-baik ya. Lu buka aja appsnya Jago Syariah. Lu ketik tek. Ada di App Store atau di Play Store juga ada. Sekarang juga. Itu dia pak. Ya kan. Maksudnya. Nanti kita bahas satu persatunya gini. Dari segi brand yang kiranya menjadi tulang punggung lah, backbone-nya dari beberapa bisnis lu banyak banget sih. Tuh. Iya nggak? Yang mana nih kira-kira? Ya semuanya pak. Semuanya. Karena gini. Gede juga revenue lo. Berapa kau kau? Enggak. Per bulan aja. Enggak. Jadi gini. Menurut gue kalau misalkan kita cuma punya satu, ini banyak lah orang yang udah bilang ya pak. Kalau punya satu itu kan income-nya pasti dari satu sisi aja gitu kan. Nggak tahu itu gede atau kecil. Ketika dia kolaps lu nggak punya pemasukan lagi. Kenapa bisnis gue banyak istilahnya ya? Karena satu mati masih ada yang lain gitu. Kalau satu difokusin kan sama aja. Lu punya satu tapi lu tajemin aja satu. Ya ketika itu kolaps. Iya juga ya. Maksudnya kita bisa alokasikan uangnya itu untuk membenahi yang lain gitu. Satu kolaps masih ada yang lain gitu. Tapi semuanya jalaninnya serius, jangan menjadi pekerjaan sampingan gitu. Kirun Makarun dikerjain dengan serius. Sama halnya dengan Our in One ini juga sama. Artinya ini tuh gimana konsep model bisnisnya? Apakah memang lu dari sendirian, modal sendiri, atau memang lu maklon, atau ada investor yang punya pabrik, atau seperti apa? Ini kalau Our in One ini sendiri, tadinya konsep kita adalah kita nggak akan maju sebagai owner. Terus? Kita maju sebagai as brand ambassador-nya aja. Orang tahu ini
Gua adalah ini gue baru buka di sini ya. Serius loh. Serius. Tapi memang semua dari awal tuh lu gitu. Iya. Bukan gara-gara lu di hire sebagai brand ambassador, habis itu lu ngeliat peluang bahwa ini produknya bagus, akhirnya gue masuk deh, gue chip in deh gitu. Enggak. Jadi kita punya investor. Pastinya punya investor. Dan Lucu ya, packagingnya investor juga lucu. ini adalah ya masih keluarga lah istilahnya. Terus gue dikasih mandat lah ya untuk ngerjain sebagai direkturnya. Terus ini juga apa namanya sahamnya juga nyokap punya, gue punya gitu. Jadi ada beberapa orang yang punya saham di situ. Tapi gue dimandatkan untuk mengerjakannya gitu. Kita udah jalan selama 2 tahun gitu. Tapi Ini ya? iya. All-in-One ini family skincare lah istilahnya. Dan kalau menurut gue, bukan karena gue yang punya, ini family skincare Indonesia pertama. Emang Sekarang gue tanya sama lo, ada nggak family skincare yang satu produknya bisa dipakai dari bayi sampai orang tua punya Indonesia? Sebentar. Ini gue suka nih tantangan begini nih, suruh mikir-mikir. Adalah, emang ada? Apa? Jadi setiap Lucu, produknya bisa dipakai dari bayi sampai orang dewasa. Coba kita telah ya. Brand bayi ada, tapi nggak bisa dipakai Orang tua bisa aja sih bisa, sebenarnya. cuma ini kita Tapi ngomong secara logiknya dulu Ya. ya, secara kebutuhan, secara brandingan dan Ya. seterusnya. Iya bayi sih sendiri oke. Remaja dipakai bayi, oh enggak, iritasi bro, kenceng banget tuh pas itu. Dari segi apa sih namanya ya formulanya terus segala ingredientsnya macamnya. apa kan? Orang dewasa lagi, laki-laki yang memang dia Maskulin. kasih ke bayi, enggak deh makasih deh, kenceng banget tuh bayi gue ntar merah. Lah, ya juga ya. Nah terus malah kalau kayak gini malah lu gimana cara ngaturnya, kan bahaya juga bro. Masa Kita ada risetnya pak. emang bisa Dia ada dipakai bener? dermatologi testednya. Ya kan, BPOM udah pasti lewat. Maksudnya kita lewati, gitu kan. Halal juga ada. Dan formulanya kita punya apa namanya penanggung jawab tekniknya gitu. Jadi kalau untuk kayak skincare apa segala macam harus ada tuh PJT namanya. Apa tuh? Penanggung jawab teknik. Oh, oke. Jadi kayak apoteker apa segala macam yang bisa apa namanya ini bisa dipakai untuk bayi sampai orang dewasa gitu. Karena di riset dulu formulanya bikin tuh emang ini aman buat ini aman karena natural pak, ini 98% natural gitu, nggak chemical. Itu maksud gue. Nah Ini menarik nih, gue malah jadi pengen gali dalam nih. Gini, kalau yang namanya untuk orang dewasa kan pasti punya kandungan-kandungan yang bisa dibilang karena keras. bedanya. Iya. Iya dong, logikanya aja dulu deh. Bayi punya kandungan khusus. Ya. Orang dewasa ya kalau bahasa biologiknya tuh nggak ngefek lah kalau orang dewasa. pakai Iyalah, ya loh gini bro, dari pekerjaannya udah beda. Ya. Bayi di rumah, ya bocah balita juga paling kayak gue nganter anak gue pulang sekolah ya sudah, mau kemana lagi? Lah kan kita syuting di pinggir jalan, ya nggak? pulang-pulang kan udah Dekil lah, dekil lah. kumel lah, asap knalpot, populasi. Solusinya pak Populasi dia tuh, polusi. Iya. Ini bisa dipakai dari bayi sampai orang dewasa. Ya nggak ngefek. Nggak Bayi formula bayi dipakai orang dewasa, ngefeknya di mana? Ini bisa pak, Emang iya? bisa. Bapak cobain, punya anak bapak? Punya dong Iya, ya. Ini kayak misalkan let's say kalau lu gatel digigit nyamuk, lu pakein yang moisturizernya Yang mana yang ini? hijau. Ini ya. Heeh. Oh iya. Itu gatalnya hilang pak. Buat bayi apa dewasa? Dari bayi sampai orang dewasa, gatalnya hilang. Lu kegores, lu buka pintu, kegores pinggiran pintu tuh, Iya tahu. set, gitu kan? Hah. Nah itu langsung dipakein. Jadi dia menutup iritasinya atau ininya semakin membengkak gitu kan. Pertolongan pertama lah, bukan obat. Oke. Kalau memang parah atau segala macam atau luka terbuka gitu kan, ya lu harus ke dokter dong, pakai obat gitu kan. Nah ini pertolongan pertama aja gitu, kayak ini bisa buat rompopok, bisa buat stretch mark, bisa buat nipple apa namanya lecet, terus bisa buat apa namanya moisturizer biasa gitu. Kecipratan minyak kan pakainya biasanya odol ya. Saya pakai odol Ya betul kan? sekali. Jangan pak, itu akan kebuka lagi. Betul, kok nggak berair. ngaruh ya. Pakai ini pak. Pakai ini bisa gitu. Nah, coba deh. Kalau gitu kan bisa dipakai sama brand-brand lain. Misalnya brand-brand anak-anak atau baby misalnya. Kan dengan sesimpel dia berarti mereka nggak tahu formulanya. Atau jangan-jangan ini adalah formula temuan terbaru.
Bisa dibilang karena bisa dipakai dari orang dari bayi sampai orang dewasa, Pak. Iya, maksudnya kan Biasanya mereka spesifik. juga bisa. Kita let's say ngomong aduh, boleh gak sih ngomongin brand di sini? Boleh lah. Boleh. Tapi Lah kalau gue mah nyebutnya bebas. Kalau lu kan ada brand terkait lu, kompetitor nggak, lu oke, gimana? kita nggak bisa dibilang kompetitor juga karena mereka body care juga. Terus dia tuh ada yang buat bapaknya, ada yang buat ibunya, ada yang buat Oke. anaknya. Itu nggak Oke. bisa dibilang family skincare yang bisa dipakai dari orang tua bayi sampai sampai orang besar gitu. Oke, Karena oke. dia ada segmennya, Hmm. segmen orang gede, segmen ibu-ibu, bapak-bapak, sama segmen anaknya. Tapi kalau Hmm. gua overall bisa dipakai semuanya. Enak ya. Istilahnya nih, kalau misalkan kenapa gue bilang ini bukan nomor 1 ya, pertama ya, Pertama, mungkin ya, oke, mungkin iya. koreksi kalau misalkan gue salah. Mhm. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Lokal pertama yang punya, karena gue belum pernah lihat ada yang lokal pertama juga. Yang gue lihat adalah dari luar datang ke sini, Sebamed, Cetaphil. Itu gue tahu 2 brand itu. Ada di Nah. Century, Guardian. Itu kan Iya, itu- ekspor ya. itu gue Apa, pakai, ekspor kan impor. dari luar ke sini kan. Gue pakai itu. Gue juga pakai, Pak. Nah terus ngapain gue bayarnya gede banget harganya, Nah. 200.000, sabun mukanya sekian, ratusan Inilah ribu. kita mau memajukan UMKM, mau memajukan Lokal. Indonesia lokal Oke. dengan ciptakan brand yang seperti itu istilahnya. Iya, Istilahnya iya. seperti itu. Dan bisa bisa mengatasi. Ini gue bikin karena gue kulitnya itu sensitif, Pak. Eksim segala macam waktu kecil. Sampai Oke. sekarang juga gue masih putih-putih apa segala macam, tapi udah better lah gitu. Heeh. Anak kedua gue eksim dari ujung kepala sampai ujung kaki. Serius loh. Nah, setelah setelah dicek bertahun-tahun, dimulai dari 2 tahun tuh, sekarang udah 7 tahun. Ternyata bukan dari alergi udang, makanan apa segala macam. Enggak. Ternyata imunnya dia yang kurang. Ketika imunnya kurang, keluarlah gatal-gatal, pilek apa segala macam. Nah, yang harus dibenerin adalah vitamin D-nya kurang. Oh ternyata itu. Iya, Oke. darahnya. Vitamin D-nya yang kurang. Jadi kita masukin vitamin D, solusinya supaya gatal-gatalnya hilang apa segala macam, dipakein ini. Wah, ini kita cobain dulu ya. Wanginya enak banget, Pak. Coba Bapak itu udah dibuka belum ya? Hah? Coba deh. Itu ada segelnya dulu, Pak, dalamnya. Ini Safety. Bapak nggak pernah pakai skincare ya? Safety juga ya? Oh enggak, skincare biasanya pada umumnya tinggal cerot doang. Ya enggak dong, Pak. Kan ini Keren, bersih. keren. Untuk kebersihan, untuk biar nggak masuk. Ini baru lah. Baru. Ada Oh. segelnya. Bukan gitu, Pak. Ini dibuka. tutorial. Dibuka dulu, itu ada ujungnya, cetek. Oh, gitu. gue tahu, gue ngetes lu aja. Lu inget gak sama produk lu sendiri? Oh, dicerotin. Oh iya. Kok brand-brand yang lokal-lokal lainnya kok nggak segini? Enggak, mungkin enggak nemu aja. Rata-rata banyak kok yang kayak gitu. Berarti Ini jelek. nggak, Dia udah. jelek. Yang kena virus kalau nggak pakai penutup. Segelnya kan ada di luarnya. Biasanya segelnya di ujung Oh, sininya iya. apa segala macam. Kerenan mana tuh? Yang segel di ujung apa segel di dalam? Tapi kayak lebih effort segel di dalam ya. Ini dicerot aja kan nih? Iya. Ada bunyinya, Pak. Keren. Oh iya. Sumpah gue baru tahu loh. Iya biasanya gue di luarnya ya. Tapi kayak lebih safety begitu tuh. Oh gini set. Abis itu baru di Cobain. set. Dia teksturnya yogurt ya. Tapi bukan buat dimakan. Enggak dong. Oh iya yogurt ya Dia- teksturnya. Gini kan? Iya, enggak cepat menyerap gitu-gitu. Oh iya. Cobain dulu. Wanginya gue suka lagi. Ini bau bayi gitu. Iya bau bayi. Lo kalau punya jerawat pakai ini, Pak. Dia ada Kan ini Centella asiatica. Wih, Gile. memperlambat Emang iya? peradangan jamur. Kan ini buat tangan kan? Kok jadi buat muka? Face and body, Pak. Bentar. Kan gue bisa di apa namanya? Oh. Selangkangan, selengki, Sama ketiak, yang lecet-lecet. lecet-lecet. Ruam popok kan lecet-lecet. Ah, Nah, iya, itu iya, bisa iya. pakai. Oh iya nih, multi-purpose gel cream, face, body, hand. Oh, Bisa. nggak perlu gua beda-beda dong ya. Gua kadang buat face gua Ya. brand A,
Buat body gua brand B, ya buat tangan tuh brand C, ribet sekali ya. Ternyata cukup dengan satu, Our in One, karena namanya kita adalah satu gitu. Gue lagi murah loh buat brand ambassador loh. Bisa Pak, bisa. Bapak atau mau jadi investor kita? Iya, kita wajib. Jadi ada moisturizernya, itu sabunnya, sabunnya juga bisa dari kepala. Dari apa namanya, bisa buat keramas sih sebenarnya juga. Sabun sama ada sunscreennya. Hilang kan? Iya. Nggak lengket Pak. Biasanya kalau lu pakai hand body gitu, dia agak kayak putih-putih terus gitu. kalau kena wudhu tuh yang licin gitu. Itu saya sangat tidak suka tuh. Ya itu dia. Iya, dia bisa kalau gini-gini putih. Terus kalau kena wudhu tadi langsung gitu. White case-nya juga gitu. Udah, enak Pak. Oh, wangi-wangi bayi gini gue demen nih. Tapi bayinya juga bukan yang kayak jadi bayi banget nih, tetap ada sentuhan dewasanya nih. Ya kan, maksudnya kan pakai minyak telon dulu lah gitu kan bayi. Iya enggak maksud gue lu pintar cara ngambilnya adalah buat yang bayi juga nggak kelihatan kayak orang tua dan nyong-nyong. Buat yang orang tua juga nggak kelihatan kayak kenapa sih lu jadi bawa bayi banget. Ya itu bisa di. Cakep nih. Lu udah pakai nih. Udah pakai. Lu pakai parfum, tahan lamanya lebih lama. Masa? Lu... Kok bisa parfumnya jadi lebih lama? Coba ambil parfum saya yang harganya signifikan fantastis itu dong. Enggak, tapi masih tahan lama. Ada parfum Kaf ada? Oh ada, gue pakai Kaf yang hitam. Gue pakai dari ujung sampai bawah, pakai semua itu. Gue Kaf banget bro. Kita kan satu acara kemarin, diundang juga kan. Yoi. Lu Kaf yang mana parfum yang suka dia? Gue yang saffron. Saffron yang agak merah-merah tua. Yang merah. Karena gue pergi ke Qatar bikin iklan saffron di sana. Saya udah habis loh Pak Salman. Bapak makainya gimana? Dituang kan? Mandi. Ya itu ya, ini yang moisturizernya. Oh bahan dasarnya, water. Dia ada ekstrak kaktus. Oh makanya hijau. Ya kita ngambilnya dari situ. Ya kan? Karena hijau tuh cerah, seger, sama family. Oh memang pantesan baru ngasih tahu. Pantesan kok yang kemarin gue ngeliatin ada orang yang family cerah lucu, warna hijau dia bajunya. Ya ini ngomong kan gampang ya Pak, kayak gini produk apa segala, tapi jualannya susah banget Pak. 17.031.000 followers pribadinya Our in One. Gak susah bisa gimana? Pak, orang udah pakai brand satu, mau pindah ke brand lain tuh susah. Loh, apalagi kalau body care kayak sabun kayak gini kompetitornya banyak banget Pak. Tapi kan ini kan all in one. Yes, tapi susah jualannya, susah banget Pak. Gue mau dapat insight dong. Cara mengedukasi orang untuk memakai ini tuh susah. Bikin orang percaya karena harus ada before after. Kalau let's say lipstick lah, jualan lipstick tuh paling gampang kenapa? Orang nggak pakai lipstick nih, bikin konten, mukanya jelek kan? Bukan jelek ya maksudnya. Anda tajam sekali ya. Nggak cakep lah maksudnya, kurang. Jelek. Ya. Harun. Mukanya jelek ya, langsung tembak dia nih, luar biasa ya. Ya oke, jelek lah ya. Puas Anda. Nggak menarik lah, kurang menarik. Ketika dipakai lipstick, jadi cakep, cantik. Oh kelihatan. Itu before afternya tuh langsung terjadi semenit dari nggak pakai terus pakai jadi bagus gitu. Nah itu orang kan tertarik tuh, oh iya bagus ya dipakai dia. Padahal tergantung mukanya juga ujung-ujungnya kan. Nah kalau body care ini kan before after kesehatan Pak, ya kan before afternya lama Pak. Nggak bisa lo pakai langsung. Oh iya. Cakep proses. Dan terus itu yang kita agak susah mendapatkannya gitu, karena kita harus menghubungi orang yang udah beli. Gimana Pak cara Pak Bu udah dipakein ke keluarganya, itu yang agak susah gitu. Nah coba kalau kita balikinnya gini gimana? Misalnya lu atau bini lu, kan pasti sebelum lu punya produk sendiri yang memang lu pakai sendiri ini, lu kan pakai skincare apapun itu bentuknya lah. Orang lain deh atau keluarga lu lah, nyokap lu lah. Nah dia kan pasti kan menggunakan skincare yang tadinya nggak pakai atau brand lain kan. Nah kalau dicerminkan ke diri sendiri atau mungkin ke orang terdekat, kenapa dia mau pindah? Karena dia kalau keluarga gue bilang enak semuanya, cocok apa segala macam, tapi tidak punya permasalahan. Kita harus cari orang yang punya permasalahan, kita pakein, kita research, dan itu butuh waktu yang lama. Karena kita bukan obat Pak.
Oh iya. Kayak gini deh, bentol. Ini bisa buat bentol kan? Gatel nih. Kita videoin gitu, gatel gitu kan. Pas dipakein, nggak gatel. Orang percaya nggak langsung kalau nggak nyobain? Istilahnya kan itu ya, iklan lah, marketing lah, gitu-gitu. Itu yang susah, trustnya itu yang paling susah gitu. Selama ini lu jalanin pakai apa? Jelasin pakai apa? Di sosial media kita ada apa namanya ini orang ya apa namanya Konten kreator lah. Bukan ya kalau konten kreator apa segala macam kita jalanin. Maksudnya kayak orang setelah dia pakai tuh apa rasanya gini. Testimoninya itu sering kita keluarin gitu. Terus juga ini kan kompetitornya juga ada banyak banget gitu di Indonesia untuk body care. Tapi kan lu bilang katanya bukan khusus untuk yang all in one keluarga, berarti kan harusnya lu aman dong. Aman, tapi kan masing-masing lu pakai ini, bini lu pakai ini pakai ini. Ketika udah nyaman terus kita sodorin satu, itu agak susah untuk menyatukan satu keluarga. Pah, pindah aja yuk sini. Mah, pindah aja. Enggak, dia harus beli. Dia harus cobain. Nah, itu yang agak effort sih. Kita udah pakai content creator, kita udah pakai ini. Ini namanya bisnis ya. Kan kemarin gue setuju tuh. Gue sempat lihat apa namanya konten lu itu ya, siapa yang bilangnya kalau sukses itu kebetulan. Hah? Siapa? Kok kebetulan sih? Qadarullah. Ya kebetulan kan karena memang udah rezekinya dia gitu. Kayak misalkan kita bikin konten viral, si A bikin ini, B ini satu Indonesia bikin. Yang terkenal yang bercanda. Iya betul. Ya kan? Siapa yang ngomong ya? Iya, siapa ya waktu itu? Ada. Gue siapa nih? Entah kalau gue salah dikasih solusi atau di mana, pokoknya gue kemarin ngeliat. Iya, ada. Lupa gue tapi. Iya gitu. Narasi itu, iya. Seberapa effort kita udah usaha apa segala macam ya belum tentu berhasil kan. Dibilang sukses ya salah satunya ya faktor luck lah, keberuntungan ya, kebetulan gitu. Memang udah diarahkan dia akan berhasil gitu. Ada yang udah effortnya sama, strateginya sama apa segala macam, dia juga gak akan berhasil. Nah, makanya ya kalau gue sih terus berusaha ya, karena ini pertama kali gue ngerjain brand sendiri dengan ketidakpengetahuan gue yang banyak gitu ya. Ya ini step by step lah. Tapi nyokap pakai, semua pakai. Terus tapi yang bisa gue highlight itu adalah ini satu produk buat bayi sampai orang dewasa. Ini bisa mengurangi pengeluaran sekeluarga per bulan. Enak banget. Iya. Anyway, ini kok gue jadi licin ya? Kulit gue halus ya? Sumpah norak banget gue. Lu pegang dah. Sebelah ini gue kayaknya sebelah sini gue kayaknya kasar banget. Iya, enggak gitu. Enggak segitunya. Tapi ya, Pak. Iya, bikin licin ya. Lu kalau bikin jadi sleeping mask bisa. Lu misalkan taruh di kulkas, mau tidur, habis mandi apa segala macam, bisa ambil dari kulkas, lu taruhin dingin badan, terus tidur enak. Gue penasaran yang mana yang hijau ini? Ya, yang moisturizer ini. Ini berarti jawarannya nih. Itu produk pertama kita. Ini berapa harganya? Itu di 80.000. Tadinya 127. Kenapa turun? Emang gak boleh, Pak? Iya boleh, kan gue nanya, gue pikir apakah supaya orang lebih mau beli. Ya kan makanya gue nanya, kenapa gue diomelin? Dari 127.000, 80.000 khusus dikasih solusi sekarang. Jadi kalau ya enggak, itu kita kasih diskon, Pak. Iya kan buat penonton gue dong. Iya. Maksudnya gimana? Iya kan memang buat penonton gue harus ada tambahan diskon lagi biar dia pengen dapat manfaatnya. Nanti gue kasih voucher. Nah, senilai 80.000. Harganya 80.000 sekarang, Pak. Ntar gue kasih voucher. Ya kalau senilai 80.000 masa nggak boleh? Ya gue kasih voucher. Senilai 80.000. Oh enggak dong, lebih murah lagi. Rugi dong ya. Enggak, tenang, kita ada hitungannya. Ya, kalau yang ini family sunscreen. Ya. Itu 50 fps. SPF. Tapi kan video lo. Tapi kalau buat bayi harus di atas 6 bulan ya. Semua sunscreen kecuali baby sunscreen itu harus di bawah di atas 6 bulan. Oke, di bawah 6 bulan pakainya bisa, yang baby. Yang baby ya. Yang ini pun juga bisa. Itu bisa.
Sabun sama yang ini bisa dari iya. newborn. Tapi kalau newborn iya. mandiin dulu ya. Iya dong. Iya. Lu mau gua kasih tahu nggak cara bukanya gimana? Kayak gini. nih. Gimana Pak? Gini gua kasih tahu ya. Tuh. Bapak by the way udah habis 2 bungkus Pak. Ngobrol, ngunyah 2 bungkus. Iya. Emang gitu. Anak-anak Gawat. gue juga gitu kok. Gawat emang ini. Bikin ketagihan nih. Anda kasih narkoba ya? Kayak Astagfirullahaladzim. ada yang kayak belakangan ini lagi rame bro. Aduh gue menyebut merek lagi. Lagi viral, nyampe gak di FVP lo? Dan di grup keluarga lo? Enggak. Di grup keluarga gue nyampe. Ada brand. Sensor ya, nih editing sensor ya. Tahu? Ya. Kopi. Hah? Ada butiran-butiran yang bikin lagi. 1, dan katanya juga dia bisa bikin menekan angka populasi penduduk. Buka, coba kalau nggak percaya. Mematikan gitu. Iya. Di grup keluarga gue ada. Gue nggak tahu. Gue sih curiganya nyokap gue dapet dari Facebook. Untung nggak gue di tahu. rumah gak pakai itu Pak. Nggak beneran, sumpah nih lihat deh. Itu lagi rame gara-gara tadi lu bilang ada kandungan-kandungan. Apa tadi? Ya? Kopi susu. Iya tahu. Tahu kan? Tahu. Itu ada cairan merah-merahnya. Bikin lagi dan aduh macam-macam deh. Nanti Sama lah kayak skincare juga. enggak, dia disusupin. Oknum. Oknum. Ini oknum. Ya nggak mungkin dong sebuah brand mengeluarkan seperti itu. Iya dong. Anyway kita bahas nanti ya. Nih, gue mau sambung lagi nih ya. Family sunscreen. Ini dari muka juga bisa ya. Sama baunya. Enggak beda kok. Ya maksudnya beda-beda Setipe, tipis lah. setipe. Iya. karena kita nggak mau ketika lu pakai itu. Ini kan pakainya kan berurutan ya. Ketika lu pakai wanginya Ya, beda-beda. Ini buat sunscreen biar nggak kena UVA, UVB, ultraviolet. kanker, Oh dari situ juga ya? kantong kering. Iya itu. Yang sekarang lagi lu alamin itu. Gila gak enak banget nembak-nembak. Oh, tuh kena lampu jadinya nggak bikin hitam tuh. Lampu matahari Pak. Tapi ya iya kan lampu. Oh iya. Paparan handphone juga. Iya kan bisa juga kan. Lampu juga, matahari juga bisa. Tuh dia tuh nggak yang ini kayak brand yang depannya A tuh. Kadang dia kalau digini-giniin agak putih. Tahu nggak lo? B juga Emang ada B? yang ada kapalnya. Iya betul. Ya kan? Ini nggak ditayangin kan? Kayak kan inisial. Iya inisial. Oke, ini. Yang ini sabunnya ya? Yap, itu Body sabun wash. head to toe, tapi kita belum cantumkan apa namanya buat keramasnya ya. Sebenarnya bisa buat keramas juga. Oh, tapi maksudnya gini, lo belum cantumin karena izinnya berbeda. Oh enggak. Kita nggak cantumin aja memang, tapi kita kasih tahu itu bisa juga buat keramas. Nah, kenapa lo nggak cantumin? Ya nanti gue mau ganti packaging ya Pak. Tenang. Ya kan kalau emang ternyata udah ada fungsinya seperti itu, ya sekalian aja langsung. Nah ini buat yang gimana sih? Ini safety banget produk-produk dia tuh. Jadi kalau di minimarket nggak bisa ke coba-cobain. Iya, jangan dong Bapak, nggak boleh. Gue pernah ngegepin di minimarket. Bapak biasa ngutil ya? Enggak dong. Gue pernah ada di minimarket tuh. Udah kebuka. Iya bener. Parah banget. Makanya kalau misalnya kayak ke lote apa gitu-gitu ya. Iya. Bagian yang kayak gini-gini tuh ditutupin Pak, kayak apa cukuran jenggot apa segala macam kan ditutupin pakai kunci. Susu pun kan ada. Gila. Itu tuh yang kayak gitu-gitu terang-terangan kadang dipakai di depan mata gue. Lah, make dia. Gue pikir. Tapi lu juga pernah kan? Betul. Nyobain. Dibuka. Ya kan tuh nyobain. Kan harusnya dia taruh tester lah satu gitu ya. Oh ini sabunnya. Sama Pak, wanginya juga sama. Wanginya sama-sama ya. Ini enak nih, Hour in One. Jadi ke depannya lu sistemnya bikinnya sama kayak Kirun Makarun, kayak distributor juga. Beda. Kita awalnya di Q1 itu online, tetap di online ya, di e-commerce. Terus ada. Di mana? Shopee, coba buka Shopee. Shopee, TikTok, Shopee apa namanya? Tokopedia. Ada tuh. Oh iya. TikTok. Ah iya benar nih, Shopee Hour in One. TikTok juga sama ya? Nah, ya, tapi kita agak susah jalan di TikTok karena live TikTok ya.
agak susah untuk brand-brand baru gitu. Hah, Tapi lo banyak juga sih kan? brand-brand yang baru juga tapi berhasil live-nya. Nah itu gue masih cari formula cara live yang baik tuh gimana gitu. Bukannya lu juga sering live juga di TikTok? Nah, Tapi ceritain dong beda TikTok. Pak, kalau misalkan gue live di TikTok itu gue jualan baju, sedangkan followers gue itu ya anak-anak muda yang suka baju gitu loh. Ketika gue jualan ini segmennya harus beda lagi. Jadi gue jualan yang ini tuh di Instagram. Instagram lebih luas, banyak keluarga, banyak ini gitu. Ketika gue jualan ini di TikTok nggak masuk orang-orang followers gue yang di TikTok gitu. Makanya harus lebih banyak pasang ads-nya yang mengarah ke beauty dan body care gitu. Jadi yang masuk susah lah Pak. Modalnya gede juga ya kalau pakai ads di TikTok Live. Emang TikTok Live nggak bisa tanpa ads? Bisa organik, tapi susah untuk naiknya. Jadi ads itu kalau buat kita sih perlu banget gitu untuk menarik konsumen yang memang target market kita. Tuh teman-teman UMKM ya, artinya kalau lu nggak betul-betul serius bangun brand, ya dari mulai strategi, dari mulai ya misalnya simpel mungkin packaging, tagline atau apapun itu, segede Ricky Harun aja, maksudnya masih mantau gitu loh, masih terjun, masih jagain. Apalagi banyak kawan-kawan kita yang cuma asal sekedar bikin brand, terus sudah tinggal nunggu orderan. Banyak tuh bro, makanya gue lagi bantu UMKM nih gak cuma sekedar cekrek, yuk di order yuk. Nah sementara bisnis itu kan skemanya kan luas banget loh. Gak Gitu bisa loh. mikirin cuma bikin terus gua promoin terus ada yang beli, enggak gitu Pak. Susah, banyak lini-lini yang lainnya gitu. Meskipun nyokap lu udah bantu juga, Bantu kita boosting juga. sekeluarga bantu. Oh ya? Emang effort lah Pak. Maksudnya skincare di Indonesia, body care skincare itu ada 4,5 juta brand. Kita salah satunya. Lu mau saingan nama 4,5 juta? Ya dari 4,5 juta yang naik, bahkan ada brand yang gak terkenal tapi penjualannya bagus. Atau lu udah pelajaran belum? Kira-kira gue butuh solusi malah. Itu kira-kira apa aja? Itu juga yang masih kita cari tahu gimana cara dia jualan ya. Investor lebih kencang? Enggak juga Pak. Masa ya? Iya. Lu lihat aja yang jual kerupuk ya kan. Sehari bisa 500 juta. Tahu. Ya kan? Padahal gue nggak tahu tuh kerupuk apaan gitu kan. Tapi dia distribusinya besar, kesana kesini gitu. Nah kalau yang skincare ini juga nggak terkenal tapi banyak banget yang beli. Nah itu sistemnya gue nggak tahu. Nah kesini gue udah mulai sedikit paham gitu. Kita nggak bisa cuma jualan di sosial media pakai ads gede-gedean apa enggak. Kita harus kayak masuk ke grup WhatsApp, grup ibu-ibu. Terus kita kayak pasang buzzer. Hah, emang ya segitunya sekarang? Iya kayak gini deh. Komplek rumah lah gitu istilahnya. Ibu-ibu pengajian gitu ya kan. Udah pada cobain ini belum? Aku pakai ini di keluarga gini-gini. Satu orang aja ngomong gitu, dibahas di situ, ntar beli. Dari sini ntar ngomong ke sini. Itu kayak lebih works dibanding kita bikin konten, ngiklan, kita ads. Ya ada yang masuk, ada yang lewat doang ngeliatin iklannya gitu kan, dibanding orang nih kucuk-kucuk masuk ke grup. Aku coba buat keluarga aku ini, tapi ini yang real ya, maksudnya yang bener-bener udah dipakein ya anak aku jadi nggak gatel gini-gini. Masa sih, gue juga punya permasalahan sama nih anak gue eksim apa segala macam. Coba aja ini, udah sini. Nah, itu lebih works. Dan udah coba? Udah. Dan bener. Wow. Sekarang makanya gue lagi baca nih petanya nih. Arah ini ya belinya ke e-commerce gitu. Bisa sih kita ngejalanin untuk reseller, tapi kita belum punya pemahaman gimana caranya kita mendidik reseller yang baik dan benar. Nah, makanya gue harus ini sama Kang Dewa ngobrol banyak gitu, karena yang ngejalanin kan timnya dia gitu kan. Gue nggak terlalu masuk ke dalam situ. Oke, gitu. Yang baju pun juga sama, ada Kang Dewa juga. Nggak baju gue sama teman gue. Yang Good Life itu. Ya yang Good Life kita jual 103 Pak. 103 pieces. Hah? 30.000-an? Bahannya apaan? Bagus Pak. Kok bisa segitu? 24S cotton combat. Cotton apa fleece polyester nih? Cotton combat, plastisol sablonannya. Kok bisa segitu? Ya itulah Pak,
channelnya harus tahu di mana gitu. Di mana kita bisa HPP murah. Gile. Tapi kan maksudnya nggak 103 terus menguntungkan, enggak. Kita punya produk-produk lain yang Subsidi silang. ya. Coba buka apa? Good Life ya? Good Life. Good Life. Tapi IG yang barunya GLF itu yang atas. Iya. Nah, kalau yang bawah Good Life itu cuma apa? Baju-bajunya aja. Iya. Gue pernah lihat lu kan langsung aja ketemu di TikTok lagi nge-swipe, lu lagi hoodie lu yang hitam, hoodie apa sweater? Hoodie yang pakai yang warna Ya hitam. kupluk Itu lu pose-pose gitu. Wah, asik banget nih. Itu di TikTok. Iya benar, lu lagi. Nah, ini ya. Oke, dan ini gayanya gimana? Sama nggak dengan era di zaman sekarang ini? Lo harus masuk naro buzzer dalam tanda kutip ya? Enggak, ini enggak. Beda behavior berarti ya? Beda. Ini lu mainnya di harga kalau udah kayak gini. Banting-banting harga. Karena banyak brand-brand lain yang harganya bantingnya gila-gilaan, Pak. Oh, tahu. Cuma kan kalau ketika lo naikin value dengan jual harga atas kan nggak semua clothing brand juga laku gara-gara harganya dibanting. Mungkin kalau dari daya belinya, mungkin gue beli karena memang ternyata lihat dari apanya buat naikin diri dia value apa segala macam, kayak gue nggak tahu ya H&M gitu nggak sih pola-polanya tuh. Nah maksud gue nggak harus dibanting kan juga bisa sebenarnya. Tapi kan ini gimmick, Pak. Maksudnya istilahnya bukan gimmick ya. Dengan jualan itu juga kita punya keuntungan gitu. Apa yang menarik orang untuk datang dulu gitu kan. Dan gue gak jualan 103 tiap hari, enggak. Oh, gue pikir itu. Enggak. Gue jualnya ya pada hari momen-momen tertentu, tanggal cantik, akhir bulan, gitu-gitu. Rugi di situ bukan rugi ya, minimal rugi, itu impas, untung juga. untung tapi tipis, tapi lo ngambil dari sisi yang lainnya. Nyari traffic, Pak. Nyari traffic aja sih sebenarnya. Di TikTok gedenya? Ya di TikTok yang kita mau yang langsung orang beli gitu. Itu malah nggak ngehancurin DNA dari brand lu gara-gara mungkin dicap jadi brand diskonan, brand murahan, brand bahan. Kita punya begini. Apa namanya artikel-artikel yang memang harganya lebih tinggi ada. Oh, nggak semuanya nggak jadinya semuanya. Kalau 103 semuanya ya saya mohon mundur diri Pak sekarang. Kita ada oversize. Pamitan ya. Jadi kan ada oversize gitu. Oversize-nya yang oke lah lebih tinggi gitu. Karena oversize memang HPP-nya nggak bisa rendah karena bahannya lebih gede, sablonannya juga lebih gede gitu kan. Nah, untuk di kaos-kaos yang regular size-nya aja gitu. Oke, coba dong lihat tuh. Mana? Lihat coba. Nah, coba yang ukuran saya tuh L tuh yang mana? yang di bawah-bawah enggak. Ini yang regular size. Di bawah. Cuttingannya ini karena lu yang pakai apa? Kalau kayak gue cuttingannya bakal asik gitu juga nggak ya? Badan lu bawah. Nggak ada di sini di yang satu lagi. Coba. Good Life _studio. Cih, sotoy banget gue STD Studio bukan? Iya bener kan? Iya. Di bawah. Lagi. Tahu aja gue suka hoodie warna putih. Kadang-kadang gini, terus bawa lagi. Tahu aja. Koi suka hoodie warna putih, gue demen banget. Paham dia orangnya. Keren. Ini udah udah dipesan, habis. Itu yang kanan tuh. Nah, yang ini nih. Nah, ini oversize juga. Udah di apa? Habis. Dulu tuh streetwear tapi mirip-mirip kayak gini. Ini yang atas kanan nih. Ini juga gue ngeliat lo kemarin di live. Yang ini best seller banget, Pak. Iya, parah. Gue waktu kemarin gue lupa lu lagi live pakai ini. Iya. Terus kok gue nggak bisa beli ya? Full ya? Lu batasin ya gitu-gitu gimmick-gimmick ya? Masa sih? Iya. Gue lagi live lu nyamping. Apa mungkin paket gue habis ya? Iya, dia lagi live pakai yang ini nih. Ini best seller banget. Ini gede, lu lagi pokoknya ini masuk dalam gede apa segala macam. Gue nggak tahu lu kenapa nggak bisa beli. Enggak ya, mungkin gue belum bayar pasca bayar, prabayar ya. Coba buka yang ini rame banget nih. Yang tengah. Iya ini. Iya kan, lu kemarin live TikTok pakai itu terus lu nyobain di depan kamera. Kayak edgy aja gitu. Iya. Samping-samping dan gaya-gaya sekarang tuh kan gue nggak tahu itu istilahnya apa sih, typography ya? Apa sih namanya kayak banyak-banyak tulisan. Iya gitu. Oke. Nah ini masih produksi lagi dengan yang sekarang stok yang ready atau memang lu akan ngeluarin lagi edisi baru lagi? Ini gue paling suka yang ini nih. Ini? Iya.
Oh. Nggak tahu, keren aja. Iya. Yang desain siapa? Yang desain ada orang desainnya. Ada ya? Ada. Pakai Canva. Lah emang kenapa sih desainer gue pakai Canva hasilnya biasa? Lutfi. Enggak, tapi itu jalan pintas Pak. Emang. Iyalah. Iya kan? Bikin logo apa segala macam di situ udah paling. Iya. Nah ini juga nanti lo akan live tiap hari. Enggak. Gue itu live setiap hari Jumat. Yang mana malam. nih? Baju. Kalau yang lainnya beda lagi. Yang lainnya gue nggak pernah live karena segmennya nggak masuk untuk di TikTok ya. Tapi kalau gue kayak misalkan jualan di mana masih masuk. Kalau TikTok kita pakai third party, either kita agency untuk dia live. Bulannya berapa sih biasanya? Gue juga lagi pengen nanya. Bulanan. Bayar bulanan ke agensinya si pihak ketiga itu. Dia ada paketnya sih Pak. Kira-kira berapa? Nggak usah sebut nama brandnya lah. Lu keluar cost berapa buat mereka? Dikerjain apa? Dia nge-live-in, dia ngonten juga, bikin konten di sosmed gitu ya? Iya, tapi kita nggak pakai yang itu. Kita pakai buat live aja. Jadi hitungannya per jam. Itu per jamnya berapa? Berapa per jam? Ada yang 40.000, ada yang 50.000, ada yang 100 gitu, tergantung. Jadi dia ada yang live-nya di rumah dia, ada live-nya di kantor kita, ada live-nya yang memang proper, pakai backdrop apa segala macam, itu harganya beda lagi. Per jam 50.000 itu gede apa kecil ya? Ya angkanya? gini Pak, satu kali live itu let's say 2-3 jam. 150.000 tuh. Pego. Yeah. Sehari 3 kali. Gope lah. Anggaplah gope. Setengah gope. Iya 500.000 sehari. Iya lu sebulan 15 juta ya. Lumayan juga tuh ya. Ya, tapi kan ada paketnya, nggak mungkin bayar segitu. Kalau kita ngambilnya yang paket gitu. Tapi kalau kita ambil yang satu ini bayarnya satu. Works nggak? Apa kenapa lu nggak turun langsung aja lu yang live? Udah Pak, awal-awal gue yang live. Yang nonton 11. Pernah nonton yang banyak, tapi nanyanya Galang gitu. Galang tuh apa? Itu waktu gue di GGS. Kak Galang, kapan syuting lagi? Kapan ini? Lah, gue mau jualan bukan pengen ngobrol. Hey, ngajak ngobrol di Posyandu tuh, ngobrol lagi lu jualan lu ngajak ngobrol lo orang lagi serius-serius. Tapi ya susah kalau ini gue masih belajar untuk yang body care apa skincare ini gitu. Tapi kalau di baju udah lumayan ngerti gitu. Kayak gue waktu di baju tuh di Jacklot, gue turun langsung tiap hari gue turun. Tapi nggak dari pagi, dari mulai sore sampai malam gitu. Gue jual 100.000 kaos satu kaos 100.000 gitu kan. Tapi kalau lo mau foto lo beli dulu gitu. Iya. Banyak yang datang minta foto doang. Gak bisa, lo mau foto lo beli gitu. Gue di sini jualan biasa, bukan pajangan. Iya luar biasa. Kak foto beli dulu gitu. Lu kasih dong, tapi lu kan berarti kan artis yang baik hati. Tapi kan ketika dia udah beli, gue kan kasih benefit lainnya untuk mereka lebih banyak. Bisa foto, bisa ngobrol, bisa gue repost apa segala macam. Iya. Ya kan? Jadi kita ada take and give lah gitu loh. Ya itu yang tadi gue bilang, gue di situ jualan bukan pajangan. Iya. Ketika gue jadi pajangan, jualan gue nggak laku, gue doang yang laku. Tapi ini membuktikan bahwa kalau buat kawan-kawan nih yang lu kemarin berpikir bahwa artis jangan jualan dong, jangan live di TikTok nih, gara-gara artis nih kita pendapatannya menurun nih. Ya. Hey, artis juga ternyata butuh makan. Bener gak? Selama ini mereka berpikir bahwa ngapain sih artis jualan? Lah, artis jualan juga buat dia makan, bos. Ya gue jualan kan brand gue. Gue gak jualin beras dari mana namanya? Dari toko orang. Gue menjual barang gue sendiri. Gue jual buat keuntungan gue sendiri, tidak merugikan orang lain dong. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Ya cuma fenomena itu kan masih sering terjadi ketika lu ngapain jualan lagi, duit lu udah banyak, kasih kesempatan dong. Skincare. Lu tahu dari mana duit gue banyak? Mau gue kasih rekening gue? Kan gak mungkin dong. Ya kan lu image-nya kan kalau yang namanya artis, lu malah penuhin 4,5 juta brand skincare aja lo. Lu syutingnya sono kan gitu. Terus gue harus ngapain, diem aja di rumah? Syuting, gak usah bikin skincare. Kan udah gak mau syuting. Iya. Ya, terus ya kan dari awal tadi gue bilang, gue syuting ketika dapat duit, gue berpikir gue mau
jadi pebisnis. Jadi di syuting itu gue cari modal untuk bikin bisnis. Iya. Karena syuting kan tidak akan bertahan lama. Banyak yang lebih ganteng, Iya. ya kan? Regenerasi, ya kan? Banyak yang lebih muda, banyak yang lebih murah. Udah ganteng, muda, murah, kelar lah kita. Iya juga ya. Udah ganteng, muda, murah. Susah banget tuh ngelawan itu ya. Ya susah. Pantesan Amarzoni. Iya, jadi Ini baju gue good lah, Bang. Dia kemana-mana nih, Bang. enggak, gue nanya maksudnya kok Amarzoni kok udah gak sibuk lagi ya, tapi pendapatan dari mana? Oh, ternyata yang lain. Kan ada endorse, Pak. Oh. Endorse kan masih membantu kita. Iya. Gitu. Tuh, catat. Jadi artis pun juga bekerja juga buat biaya hidupnya mereka. Jangan Iyalah, lu Pak, anak gue ngeliatin- 4. Itu mau curhat ya. Apalagi ketika udah nggak syuting. Ya kan? Nah, emang lo kenapa sih? Gue jadi mundur lagi deh bentar ya sebagai di penutup obrolan nih. Kenapa lo gak syuting lagi sih? Gue mau tahu. Masya Allah nih. Pilihan, Pak. Karena kan tadi pertama niat gue pengen ngumpulin uang Ya, oke. buat berbisnis. Ketika gue udah bisa berbisnis, ya gue nggak bisa jalanin dua-duanya karena syuting itu takes time. Waktu gue berasa tuh pada saat gue udah menikah, gue syuting pergi pagi, pulang pagi, Oh, enggak deh. ya kan? Ih. Terus yang tadi gue ceritain nggak pulang-pulang Ini. gitu-gitu. Nah hubungan sama istri gimana gitu Ya kan? itu maksud gue enggak deh. Apalagi Parah ketika banget. udah punya anak, pagi mau berangkat anak masih Tidur. pulang udah malam anak. Udah tidur. Jadi gue tahu panjang anak gue nggak tahu tinggi anak gue. Ya. Ini lucu. Kita kasih solusi.